Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Al Islamiyah. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, kan kita sudah masuk di bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita membahas dua sub materi. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kalian juga bisa menyimak video ini dengan baik, kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu bentuknya itu ax kuadrat plus bx plus c tidak selalu dapat difaktorkan. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu perlu dipelajari cara lain untuk menyelesaikan persamaan itu. Pada bahasan ini kita akan pelajari cara lain dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk-bentuk itu seperti x plus 7 kuadrat, 2y dikurangi 3 kuadrat, dan p ditambah 13 kuadrat merupakan contoh-contoh dari bentuk persamaan kuadrat. Lalu selanjutnya, nah jadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, tidak semuanya itu bisa difaktorkan. Maka kalau nggak bisa difaktorkan bagaimana? Maka caranya adalah menggunakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, jadi ini jika suatu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna seperti x kuadrat sama dengan Q atau X ditambah P kuadrat sama dengan Q, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Hasil pengkuadratan dari dua bilangan nyata berlawanan tandanya adalah bilangan positif yang sama. Jika persamaan berbentuk X kuadrat sama dengan P, maka penyelesaiannya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini kalau persamaan kuadratnya sederhana, X kuadrat sama dengan P, maka P-nya ini dipindah ke kiri, ini positif pindah ke kiri jadi negatif. Lalu ini diakarkan, P itu kan sama dengan akar P kuadrat. Nah, kalau sudah difaktorkan, karena ini negatif, kalau negatif itu kalau dipecah menjadi dua, itu yang pertama negatif, yang kedua positif. Itu cara memecahnya. Jadi ada dua nanti jawabannya, yaitu X-nya akar 4 atau negatif akar 4. Nah, ini dengan cara yang tadi boleh. Kalau misalkan kalian bingung, dari sini bisa langsung jawabannya langsung gini. Nah, X-nya itu pasti plus minus Q. Maksudnya plus minus itu Q atau negatif Q gitu. Nah, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, yang pertama ini caranya. Nah, kita pisahkan antara x kuadrat dengan konstanta. Nah, berarti kan ini x kuadrat sama dengan nomor 1 ya. X kuadrat sama dengan 5. Ingat, kalau seperti ini maka x-nya sama dengan plus minus 5. Artinya bisa 5 atau negatif 5. Jadi jawabannya adalah 5 dan negatif 5. Begitu caranya. Lalu yang kedua ini juga seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan x kuadrat sama dengan negatif 4. Ingat, ada nggak bilangan kuadrat kalau dikuadratkan itu hasilnya negatif? Kan nggak ada. Maka ini HP-nya adalah atau jawabannya adalah himpunan kosong, nggak ada isinya. Ini ya sebenarnya ada ya, tapi nggak keluar angkanya. Sebenarnya 5 min 5. Sementara yang kedua, karena sama dengan negatif, ini yang menyebabkan dia nggak punya jawaban. Karena negatif, maka ini tanda HP-nya tidak ada, seperti itu. Jadi setiap ada negatif pasti jawabannya tidak ada atau himpunan kosong. Nah, himpunan ini kan sudah kalian pelajari saat kelas 1. Nah, lalu bagaimana yang caranya melengkapi kuadrat sempurna itu? Kan tadi kan bentuknya sederhana, cuma x kuadrat dikurangi berapa atau x kuadrat ditambah berapa. Nah, sekarang kalau lebih kompleks. Nah, caranya, koefisien x kuadrat itu harus dibuat menjadi 1. Persamaannya dinyatakan dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Artinya konstantanya dipindah ke kanan. Nah, lalu kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari koefisien x. Nah, persamaan kuadrat dinyatakan dalam bentuk itu. Coba kita pakai contoh soal aja.
Nah, ini kan awalnya dia sebenarnya kan, misalkan ini awalnya dia persamaannya X kuadrat ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka negatif 16-nya harus dipindah ke kanan. Jadi, X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Nah, lalu caranya adalah dikuadratkan dengan setengahnya 6 ini ditambahkan dengan setengahnya ini, berarti X kuadrat ditambah setengah kali ini 6X dulu ditambah setengahnya dari 6 adalah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Ingat, kalau di sebelah kiri ditambah 3 kuadrat, maka yang di sebelah kanan juga harus ditambah 3 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sama dengan, ini tetap ya, X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat sama dengan, ini 16 ditambah 9 sama dengan 25. Yang ini tetap X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat. Nah, ini nggak usah dihitung yang sebelah kiri. Kalau sudah seperti ini, maka ini kalian jadikan satu. Berarti yang kalian lihat depan sama belakang aja. X plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti yang tadi, jawabannya kan yang tadi itu kan ada gini, X kuadrat sama dengan 25, maka X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 5. Sama seperti ini, karena ini X plus 3 yang dikuadratkan, maka yang pertama X plus 3 sama dengan 5, yang satunya X plus 3 sama dengan negatif 5. Lalu dioperasikan, berarti X-nya sama dengan 5 kurangi 3, 2. X sama dengan negatif 5, negatif 3 sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya adalah negatif 5 dan sorry. Jawabannya adalah 2, yang ini ya, 2 dan negatif 8. Gitu caranya. Jadi ini cara lebih panjang daripada yang tadi karena bentuknya kan lebih kompleks. Seperti itu caranya. Nah, lalu subbab selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kalau tadi dengan melengkapi kuadrat sempurna, kalau yang sekarang menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah dengan menggunakan diskriminan. Ini kalian nggak harus menyelesaikan dengan semua cara. Kalian gunakan cara yang menurut kalian mudah, yang kalian paling pahami. Nah, ini diskriminan. D ini singkatan dari diskriminan. Nah, itu dia rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya siapa? A-nya siapa? C-nya siapa? Kan sudah pernah dijelaskan. Coba. Nah, tentukan persamaan 2x kuadrat plus 5x dikurangi 3. A itu adalah pasangannya x kuadrat, berarti A-nya 2. B itu pasangannya x, berarti 5. C itu yang nggak punya x, berarti negatif 3. Nah, lalu kalian masukkan D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali C nya negatif 3. B sama dengan 25 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, negatif kali negatif positif, itu sama dengan 49. Seperti itu. Nah, kalau sudah karena D nya ini 49, kita lihat yang di sebelumnya. Nah, di sini ada tulisannya gini, jika D nya lebih besar dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Jika D nya sama dengan 0, maka memiliki dua akar yang sama. Jika D nya kurang dari 0, maka persamaannya tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, kita lihat ternyata dari sini D nya itu penyelesaiannya adalah 49 itu kan lebih dari 7. Nah, karena lebih dari 7, lebih dari 0. Nah, karena 49 itu kan 7 sama 7 kali 7 atau negatif 7 kali negatif 7. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 7 dan 7. Seperti itu caranya. Nah, untuk hari ini materinya sampai di situ. Kalau misalkan ada yang kalian belum pahami, silahkan japri Bu Iklim atau
kalian tanya di grup biar teman-temannya juga bisa tahu. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas, kalian cukup memahami video ini aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.